secara umum penyebab seseorang memutuskan untuk merokok itu bisa karena satu, ada faktor lingkungan. Nah, biasanya untuk dia bisa gabung di sebuah geng atau apa, kadang ikut-ikutan temennya. Jadi kalau biasanya kalau perokok tuh kita lihat deh gusinya tuh. Gusinya tuh biasanya lebih gelap kan. Iya. Nah, itu karena efek dari tarnya. Kadang lidahnya dia gelap, terus kadang giginya juga kan lebih kuning atau lebih kecoklatan biasanya perokok-perokok itu gitu. Tuh, kebiasaan anak senja. Nah, iya bener. Iya. Ini kopi itu biasanya. Iya, Iya, bener. kopi sama aduh itu. Komplit itu. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Selamat datang di podcast kesayangan kita semua di Dental Talk. We care, we share. Oke, jadi kalau untuk pendengar lama dok, ini harusnya udah ketahuan nih, kalau hari ini setupnya udah beda banget. Jadi biasanya kan hostnya kakak cantik ya, sekarang saya hostnya. Jadi tapi tidak apa-apa. Nah, kenapa nih kita beda? Jadi hari ini 31 Mei kita merayakan Hari Bebas Tembakau Sedunia, the World No Tobacco Day. Nah, hari ini kita edisi spesial karena kita kolaborasi bareng satu-satunya organisasi Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi di Indonesia, dok. Organisasi PSM KGI. Nah, jadi biar lebih akrab, kan tidak kenal, tidak sayang kalau tidak kenal ya kan. Kenalin dulu sebelumnya, saya Anugrah Wijayana atau akrabnya dipanggil Luija. Hari ini bakal bawa acaranya. Nah, di depan kita nih udah ada dua dokter-dokter yang cantik-cantik. Jadi, iya, jadi kita ada hari ini Dokter Vivi dan Dokter Dra. Weh, seru. Sekarang dua pembicaranya nih. Untuk bahasan yang sangat luar biasa, kita bawa dua pembicara. Oke, sebelum kita mulai, mungkin dokter bisa kenalin dirinya dulu, dok. Mungkin dari Dokter Vivi dulu. Ini juga hari ini hostnya juga nggak kalah keren ya. Iya. Aduh, merah pipinya. Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Vivi. Saya dokter umum yang bertugas di RSGM Saraswati dan Pasar. Saya sudah bekerja di RSGM Saraswati ini kurang lebih hampir 1 tahun terakhir. Ya, memang masih baru ya. Karena di sini juga baru menerima layanan untuk dokter umum. Ya, mungkin sekian perkenalan singkat saya. Ini Nggak ada yang mau ditambah lagi dok? Itu aja? Nanti aja ya. Oke. Nah, kita langsung ke Dokter Dra nih sekarang. Oke, untuk perkenalkan, untuk saya namanya Ida Ayu Dropadi, panggilan kerennya Dokter Draw. Terus sekarang saya ini salah satu staf pengajar juga di FKG Saraswati. Nanti mungkin ketemu kita. Iya, nanti kita bakal ketemu. Terus juga jaga juga sebagai dokter gigi umum di RSGM Saraswati. Iya. Gitu. Keren. Tapi panggilannya berarti Dokter Draw sama Dokter Vivi. Iya. Ya, betul. Nanti di komen banyak, ih Dokter Draw Instagramnya mana, Dokter Vivi Instagram masih banyak. Di sini. Iya. Oh ya, di sini nanti, di bawah ini. Oke. Nah, jadi gini dok, hari ini kita merayakan Hari Bebas Tembakau Sedunia. Nah, kenapa sih sampai bisa jadi special edition episode untuk Dental Talk? Itu karena emang bahasan tembakau ini sebenarnya luas banget, dok. Maksudnya kalau kita di Indonesia udah awam sama yang namanya merokok begitu. Tapi sebelumnya kita hari ini bahas rokok, tapi perokok jangan skip dulu karena kita di sini tidak ngejudge, Iya, dokter ya. oke. Kita di sini mau mengedukasi karena di Dental Talk we care and we share. Iya. Iya. Nah, jadi untuk bahasan umumnya adalah kita seperti ini, bahwa kelaparan sebenarnya kan masih menjadi masalah yang luar biasa sekali untuk seluruh dunia. Dari www.pahu.org itu mengungkapkan bahwa banyak negara-negara yang mengalami krisis pangan itu karena lahan fertilnya sebagian besar digunakan untuk menanam tembakau ini, dokter. Makanya bagi kami dari WHO dan PSMKGI juga Dental Talk merasa bahwa penting banget kita mengedukasi masyarakat tentang merokok dan juga tembakau. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi nih dokter, kita langsung masuk ke pertanyaan yang tentunya luar biasa sekali dibuat oleh tim-tim Dental Talk dan juga PSMKGI ini. Kita mulai ke pertanyaan pertama dulu. Nah, jadi gini dokter, pasti semuanya udah tahu bahwa Indonesia ini perokoknya banyak. Kita tuh
mungkin kalau di ASEAN salah satu yang terbesar dokter, keempat atau ketiga. Nah, menurut dokter nih, mungkin dari dokter Vivi dulu, apa sih yang menyebabkan seseorang itu untuk mengambil kebiasaan merokok, dokter? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, Wida. Iya. Mungkin ini secara umum penyebab seseorang memutuskan untuk merokok itu bisa karena satu, ada faktor lingkungan. Nah, biasanya untuk dia bisa gabung di sebuah geng atau apa, kadang ikut-ikutan temennya, ya nggak sih? Iya sih dokter, bener tuh. Ya, dari awalnya cuma ikut-ikutan supaya dianggap keren, mungkin kayak iklan-iklan rokok yang di sana tuh yang di TV kan biasanya selalu iklannya kayak keren banget. Pemanjat gunung, Iya. naik ski di air tuh, udah. Itu dah. Terus kesannya kalau perokok itu orangnya udah dewasa, maco kayak gitu kan. Atau dia mungkin untuk mengalihkan stresnya dengan cara memilih untuk merokok kayak gitu sih. Mungkin secara umum mungkin penyebab orang merokok seperti itu. Kalau dari dokter Drau sendiri? Mungkin dari saya mungkin sama ya kayak dokter Vivi, memang dari psikologisnya dia mungkin ada dampak ada stres jadi dia ngerokok, dia bisa relaksasi, ada efek rekreasinya gitu loh, jadinya aduh habis rokok nih damai rasanya kayak gitu kan biasanya. Nah, habis itu kita bukan perokok juga. Iya benar. Kebetulan kita bukan rokok. Kayaknya sih kayak gitu gitu. Terus dia jadi efek dari lingkungan juga kan. Misalnya temennya biasa tuh masa-masa SMP tuh kayak gitu. Jadi dilihat temennya ngerokok, coba deh. Iya. Nah, dari coba-coba itu jadi karena ada mungkin zat ya dok ya, zat di rokok itu mungkin ada efek kecanduannya mungkin. Nah, jadi dari yang coba jadinya terbiasa kayak gitu dia. Tuh, kebiasaan anak senja. Iya bener. Iya. Kopi itu biasanya. Iya, kopi sama aduh itu. Komplit. Paru-paru tidak smile kalau belum udik kan. Iya. Nah, kita kalau gitu bahas ke ini dokter, kita gali lebih dalam lagi. Karena tadi dokter Vivi sama dokter Drau udah bilang nih, kalau salah satu alasannya itu biasanya selain dari psikologinya, selain dari untuk kumpul dalam suatu pertemanan, itu ada efek penenang dokternya. Nah, kalau gitu pertanyaannya lanjut ke sini dokter. Kalau dalam rokok, itu kandungannya apa sih? Jadi kalau dalam rokok itu kandungannya banyak sebetulnya. Ada kurang lebih 4.000 zat kimia yang terkandung dalam satu batang rokok. Nah, ada sekitar 400 bahan karsinogenik di dalamnya. Banyak banget. Yang biasanya sering dibahas itu nikotin. Nah, itu kan biasanya yang bikin kita tuh jadi kecanduan. Sekali besoknya minta nagih lagi jadi dua batang, seterusnya seperti itu bertambah. Kemudian ada zat tar namanya. Nah, tar ini yang bisa nempel dan bisa menyebabkan perokok pasifnya jadi ketularan atau lingkungan di sekitarnya juga kena efeknya gitu. Terus banyak sih, ada hidrogen cyanida tuh. Cyanida kan sempat terkenal tuh. Kopi cyanida. Kopi Vietnam ya. Ternyata di rokok ada loh. Iya. Teman-teman menghindari kopi padahal yang dihirup itu sebenarnya cyanida. Membunuh perlahan ya. Iya. Slow killer ya. Silent but violent berarti. Iya. Terus ada karbon monoksida. Nah, itu kan biasanya ada di kendaraan bermotor tuh asapnya. Nah, itu mengandung karbon monoksida. Itu juga ada di dalam satu batang rokok. Benar. Wah. Jadi sebenarnya zat-zat itu semua itu nggak diperlukan sama tubuh sebetulnya. Ya, jadi memang efeknya ya luar biasa sih. Gitu. Nah, kalau udah bahas ke efek nih dok, kalau dari persepsi dokter sebagai dokter umum, dampaknya berarti kemana itu dok arahnya? Kalau diumumkan secara sistemik ya, secara menyeluruh, ya yang kelihatan di bungkus rokok tuh, merokok dapat menyebabkan hipertensi, gangguan jantung, gangguan kehamilan, kalau untuk perempuan impotensi seperti itu. Yang paling sering itu efeknya memang dia jatuhnya ke kanker paru, gangguan ya paling banyak dia di kanker paru, kemudian bisa menyebabkan stroke kayak gitu. Wah, serem juga ya. Iya, makanya serem banget sebenarnya efeknya. Kalau dibahas satu-satu nih misalkan ya, kalau kanker paru itu dia yang paling berefek bukan nikotinnya sih sebetulnya, tapi zat tarnya itu. Zat tar. Tarnya itu dia menempel di dalam saluran nafas.
lama-lama dia menempel, kemudian dia menjadi plak di situ, bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Kemudian, bukan cuma di paru aja ya efeknya, kalau rokok itu bisa di seluruh badan dari head to toe. Nah, kemudian kalau di di bagian kepala bisa rambutnya rontok. Terus kalau perempuan nih yang pengen cita-citanya mukanya glowing, nah sekarang kalau ngerokok jadinya kusam kulitnya, berasap mukanya dokter ya. Iya. jadi kusam wajahnya, terus jadi gampang keriput, kayak gitu kan jadinya rugi ya penglihatannya. Sebenarnya kan itu efek yang nggak terlalu dirasakan mungkin, tapi kalau udah sampai kanker paru kayak gitu, gangguan stroke. Nah kalau gangguan stroke itu dia akibat dari karbon monoksida yang harusnya hemoglobin itu kan harusnya berikatan sama oksigen nih, harusnya. Tapi karena ada karbon monoksida, dia ini kayak ngerebut gitu loh. Karbon monoksida itu dia bisa mengikat hemoglobin 3.000 kali lebih kuat daripada sama oksigen. Jadi yang harusnya pembuluh darah kita dapat oksigen, dapat sirkulasi yang bagus, malah dia berikatan sama hemoglobin sama karbon monoksida, jadinya lama-lama pembuluh darah itu jadi hipoksia, jadi kekurangan darah, kekurangan oksigen, terus dia menyebabkan lama pembuluh darah itu jadi kaku. Waduh, serem. Efeknya bisa kemana-mana. Iya ya, banyak padahal ngasep doang tapi benar-benar head to toe ya. Kalau dari dokter Dau nih sebagai dokter gigi, kalau dari persepsi dokter gigi sendiri untuk pengaruhnya di rongga mulut dok dari rokok ini, apalagi itu kan asapnya benar-benar langsung masuk mulut tuh ya. Itu gimana dok? Oke, kalau kita ambil dari segi rongga mulut ya, mungkin kalau untuk dari segi sistemiknya tuh emang lebih banyak ke sistemik sih. Cuma kalau untuk di rongga mulut itu yang paling berbahaya itu adalah suhu dari rokoknya. Nah itu suhunya tuh panas banget loh, panas banget. Jadi itu yang bakal ngerusak atau melukai dari jaringan lunak rongga mulut kayak gitu. Terus kalau dari segi unsur-unsurnya ya, kalau unsur-unsurnya sama sih kayak Dokter Vivi bilangnya, dari tarnya itu yang lebih jelas kelihatan. Jadi kalau biasa perokok tuh mungkin orang tuanya orang tuanya ngerokok nggak ya? Kalau saya enggak ya. Iya. Kalau di luar tidak tahu ya, kalau di rumah enggak. Jadi kalau biasanya kalau perokok tuh kita lihat deh gusinya tuh biasanya lebih gelap kan. Itu karena efek dari tarnya. Kadang lidahnya dia gelap, terus kadang giginya juga kan lebih kuning atau lebih kecoklatan biasanya perokok itu gitu. Jadi emang efek dari tarnya dia merubah kondisi normal dari rongga mulutnya. Waduh, berarti sama suhu panasnya. Suhu panasnya dan tarnya itu yang pengaruh. Di kuku pun juga ada efek loh. Oh iya dokter. Bisa bikin staining kuning itu. Di kuku, di mukosa. Iya. Berarti itu bukan art nail, bukan dokter, itu merokok. Bukan nail gel, bukan. Bukan ya, itu merokok. Berarti seperti yang sudah dijelaskan di awal juga bahwa sebenarnya bukan cuma dari nikotin yang nyebabin adiksi, tapi dari lingkungan juga itu pengaruh banget sama kebiasaan merokok itu dokter. Dan itu berarti kalau dari penjelasan dokter benar-benar semua usia ya. Iya. Walaupun udah dicantumin tuh di situ harus 21 plus, buktinya kan sama aja. Iya, anak-anak yang masih SMP udah ngasep kan. SD loh sekarang juga sering ada. Udah di jalan ketemu knalpot brong, kena asap rokok, aduh itu parah banget. Double zatnya masuk. Aduh, serem. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut dokter. Kita sekarang ke kebiasaan yang pengaruhnya budaya sebenarnya dok. Lebih ke arah budaya. Jadi nih saya itu dari Sulawesi Tengah dok. Ini kalau ada teman-teman dari Palu atau Parigi, halo. Saya sudah sampai Bali. Ibu, bapak. Anaknya membanggakan sudah. Jadi satu yang saya perhatikan dokter, itu ada kebiasaan mengunyah tembakau dok. Iya. Jadi kalau rokok itu kan tembakau yang dibungkus di asap. Ini benar-benar tembakaunya tuh dikunyah dok. Ya, karena di desa kan kita dekat, jadi saya tanya gitu kan, karena ada beberapa orang yang dia tuh udah ngunyah tembakau, tapi di sisi lain tetap merokok. Ada juga yang eksklusif tembakau. Saya nanya ke yang tembakau dan rokok, alasannya ya sama kayak merokok aja, karena bagi mereka itu benar-benar menenangkan, kebiasaan yang bikin mereka lebih happy segala macam. Nah, yang eksklusif tembakau, saya tanya, benar dia bilang bahwa itu kenapa dia gitu, karena
lebih ke efek menenangkan ya. Dan dia beranggapan bahwa dengan mengunyah tembakau itu dampaknya lebih minimal, lebih sedikit daripada merokok karena anggapan dia adalah rokok itu asap. Asapnya. Oh. Nah, kemudian aku mau nanya gini, Dok. Pertama, bener nggak sih bahwa tembakau seperti yang dibilang oleh masyarakat tadi bahwa tembakau itu sebenarnya lebih bermanfaat daripada merokok? Maksudnya efek negatifnya lebih minim. Dan kemudian apakah sebenarnya emang dampak dan senyawa yang masuk itu apakah sama dengan merokok atau tidak? Mungkin dari Dokter Vivi dulu. Kalau dia memang dasarnya terbuat dari tembakau, sebenarnya olahan apapun yang dari tembakau ya efeknya sama aja sih. Karena dalam tembakau itu kan dia ada nikotinnya itu. Nikotinnya itu sih yang bikin efek kecanduan, dan ada formaldehid yang itu juga ada tetap di dalam tanaman tembakau itu. Cuman kalau dia dikunyah, istilahnya mako ya mungkin ya kalau Iya, benar-benar memaku. Nah, itu kan dia digulung, terus disisipin di antara gusi sama gusi. Nah, itu juga efeknya sama sih, justru kandungan di dalam satu helai tembakau itu lebih besar daripada dalam satu batang rokok. Jadi di dalam tembakau satu helai tanamannya itu dia 4,6 mg nikotinnya. Tapi kalau di rokok 1,8 mg. Wow. Cuman dia kan memang kalau dikunyah kan lebih lama tuh caranya dia memprosesnya. Cuman efeknya sama aja sih. Malah bisa bikin kanker di rongga mulut justru, atau di kardiovaskular juga bisa. Jadi efeknya sama aja sih kalau menurut saya. Oh gitu dokter. Kalau dari Dokter Draw, kalau dari perspektif dokter gigi atau bagaimana? Kalau itu sama aja sih ya, sama ya kayak penjelasan dari Dokter Vivi. Jadi ya yang namanya juga sama aja ya. Ini tembakau cuma beda tampilan aja. Gitu, beda tampilan aja gitu. Ya untuk zat-zatnya itu ya sama aja untuk. Jadi kalau dia manifestasi di rongga mulutnya sih ya sama aja. Jadi ada efek pigmentasinya, dia lebih gelap, itu sama aja. Untuk efek-efek penenangannya juga sama aja. Jadi ya cuman dia beda versi, yang satu panas, yang satu dingin gitu. Sama kayak minum kopi kan. Nah, kalian mau pilih hot or ice itu sama aja. Isinya sama-sama nikotin, dan bahkan gitu. Jadinya ternyata selembar tuh bisa 4 kali lebih ini daripada tapi kan biasanya kalau orang merokok kan dia lebih sering ya frekuensinya karena dibakar otomatis lebih cepat habis kayak gitu. Cuman kalau dalam tembakau yang dikunyah kan lebih lama di prosesnya. Tapi benar. Secara efek ya sama aja sih. Sambil ngobrol tuh biasa dari bahas kehidupan pribadi sampai kehidupan tetangga sampai habis satu batang. Habis benar. Satu bungkus rokok tuh habis tuh. Iya tuh. Ya ampun. Tapi berarti intinya adalah efeknya sebenarnya tidak jauh berbeda dokter ya. Walaupun dengan cara konsumsi yang beda jauh, tapi dampaknya sebenarnya sama. Dan emang ada pro and cons-nya dokter. Iya, benar. Kalau gitu ini kita langsung ke pertanyaan ini ke Dokter Vivi dulu nih. Nah, oke, ini ini pertanyaan yang seru juga nih. Kalau gitu, ini bisa dijawab oleh Dokter Vivi dan Dokter Draw. Karena ini kenanya itu ke sistemik sama ke rongga mulut. Jadi kalau di rokok, itu yang paling ngena. Saya kan tidak perokok dokter. Tapi kalau ke warung atau ke mall gitu, pokoknya ada penjual-penjual rokok gitu, yang paling kena di mata tuh ininya dok. Ada foto akibat-akibat dari dampak dari rokok itu dokter. Yang serem-serem itu ya. Nah, sebenarnya kan kalau ini secara pribadi aja, kalau dari teman cerita, karena kan saya walaupun tidak merokok, mencoba untuk respect sama teman yang memilih untuk merokok, tapi karena saya tahu beberapa informasinya, tetap diedukasi sedikit. Biasanya balasan yang paling utama adalah gini dok, ya itu mah contoh aja ya kayak gitu. Nah jadi pertanyaannya adalah sebenarnya yang tertera di gambar itu benar bisa terjadi begitu dok, atau bagaimana? Mungkin dari Dokter Vivi dulu. Mungkin kalau misalkan efek yang seseram itu sih mungkin nggak semuanya orang bisa mengalami hal yang seperti itu ya. Tapi fun fact nih, jadi yang difoto di bungkus rokok itu
itu beneran ada orang Indonesia loh. Itu orang beneran berarti Iya. gitu. Jadi Oh. bukan ngambil di Google atau apa gitu. Atau editan gitu ya dok ya, Iya, bukan. Emang orang Indonesia, dan kebetulan orangnya emang udah almarhum juga. Oh iya. Yang sampai dilubangin itu tindakannya namanya tindakannya tracheostomi. Tracheostomi, dokter. Jadi beliau itu sakitnya kanker paru waktu itu. Iya. Jadi kan serem juga ya kalau misalkan sampai ada lagi orang yang mengalami hal seperti itu. Jadi kalau misalkan bisa berhenti lebih awal, Iya. berhentilah lebih awal. Iya benar. Semakin cepat semakin baik, dokter. Iya. Karena untuk rokok, quitters is the winners, dokter. Iya. Bener-bener. Ya. Kalau dari dokter Dau bagaimana? Kalau dari saya sih ya sama juga seperti dokter Vivi ya. Kita kalau ngerokok itu dengan efek yang ekstrim seperti itu tuh ibaratnya kayak kita lagi nggak beruntung itu. Jadi sebenarnya kanker itu memang bawaan genetik ya. Tapi kita tuh nggak tahu kita nih ada genetiknya apa enggak gitu deh ya kan. Lain kalau misalnya orang tua kita mungkin salah satunya mengidap kanker, nah kita bisa aware gitu. Oh berarti aku ada gen genetik nih, ada gen kanker nih. Jadi usahakan tidak melakukan tindakan yang bisa mencetuskan terjadinya kanker ya gitu kan. Tapi lain kalau misalnya kita orang tua kita sehat, kakek nenek kita sehat, terus kita kan nggak tahu nih orang tua dari kakek nenek kita, terus sepupunya tuh gimana kayak gitu kan. Nah, jadi alangkah baiknya ya dihindari. Kalau kita misalnya dapat faktor tidak beruntungnya ya bisa aja terjadi kayak gitu, dan pasti sih karena itu emang nyata adanya. Kalau kena misalnya kita kena kankernya apalagi yang seperti itu emang serem banget gitu. Kebuka loh itu. Iya, Saya terbuka. kalau bolong loh. kadang jadi takut gitu. Iya. Padahal niatnya mah nggak beli rokok, tapi jadi yang ngeliatin ya. Iya. Gambar gor. Iya. Nah, dokter, ini kalau begitu kita untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut di sesi 2. Oke. Jadi untuk sekarang kita istirahat dulu. Sampai jumpa lagi untuk sesi berikutnya.